Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasulillah. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita memperbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita telah diberi kesehatan, kesempatan serta kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka yaitu wirid yang kita adakan tiap bulan dalam Asia Kecamatan Dumai Selatan. Dan tak lupa pula kita iringi salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW dengan kita lafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sore ini kita tak begitu ramai Bu ya, karena mungkin dari Bukit Timah dengan Mekarsari janjinya memang datang, kita maklum ya, karena cuaca mungkin hari ini tak bersahabat dengan kita ya. Jadi mudah-mudahan tak apa-apa, yang penting kita sore hari ini melaksanakan fardu kifayah. Bu ya, baiklah, tidak memperpanjang, jadi mana lagi kami serahkan kepada ketua untuk mengucapkan penjelasan sedikit oleh Ibu Ketua. Ibu Ketua, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wal jama'in. Rabbi sekali sadri wasir di amri wa halaqam lisani yaqau qawli. Ibu-ibu, ustazah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada sore hari ini yang kami hormati. Ibu seluruh pengurus dan seluruh anggota Asia Dumai Selatan yang berhadir memenuhi undangan kita pertemuan tiap bulannya di bulan Juli ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah hadir. Lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa hadir di hari yang berbahagia ini. Hujan-hujan gerimis Bu ya, alhamdulillah rezeki diberikan Allah. Dan tak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang kami sayangi, kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang telepon saya udah di jalan basah kuyup balik lagi ke rumah. Niatnya udah ada ya Bu ya, apa boleh buat, hujan yang diberikan rezeki oleh Allah. Dan mungkin juga apa kata tadi Ibu Sekretari kita dari Bukit Timah dan Mekarsari, mereka juga sudah mesilis mau datang, atau teman-teman kita juga tadi mungkin sudah mau datang. Hari hujan lebat udah basah balik lagi ya. Jadi yang kita hadirilah yang diberikan oleh Allah, bisa bersilaturahmi kita bersama, sekaligus nanti kita belajar fardu kifayah mulai dari memandikan jenazah sampai mengapani ya Bu ya. Nah, alhamdulillah ilmu saya betul-betul Bu sering udah belajarnya, tapi harusnya kita mulai memandikan baru kita bisa dapat dia kan langsung praktek. Jadi kalau gini-gini mungkin tidak harus memberanikan diri. Allahumma paksa istilahnya ya kan. Allahumma paksa. Jadi ibadah kita ini memang Allahumma paksa pertamanya ya. Allahumma paksa. Jadi kalau tak dipaksa dia belum jadi apapun itu. Ngantuk pun aku belum ngaji surat mulu, paksa baru. Aku membaca Yasin, paksa, akhirnya selesai juga walaupun dengan terkantuk-kantuk. Allah yang maha tahu ya bacaan kita. Jadi baiklah, tidak memperpanjang waktu. Akhirnya kita nanti maghrib akan datang juga dengan senang hati. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang kalau mau Bu maju aja Bu, di sini masih kosong, tarik kursi. Jadi kalau di belakang nanti Ibu tak nampak. Pindah jadi kosong, pindah ke depan. Ini tarik kursi, ini juga kursinya kosong, duduk aja Bu.
duduk aja. Kita tarik kosong, lingkar aja. Ini juga saya juga masih ada kosong. Kita tarik lagi sini. Jadi kita lihat langsung ya Bu, kita lihat langsung. Nah ini masih juga bisa, satu lihat. Ke depan aja Bu, tidak apa-apa. Kita belajar gini nanti gini Bu. Siapa yang Bu di depan sini masih bisa tarik kursi satu. Ini bisa dua lagi nih, bisa dua lagi. Nampak tuh Bu, di belakang. Kalau tak nampak pindah nih, masih kosong. Masih kosong. Kita tarik kursi, ada kursi satu lagi. Ini kosong di kursinya. Sayang kursinya kosong. Iya, baiklah Bu ya, kita di belakang kalau tak ini nanti tapi kayaknya nampak tuh. Baiklah, kita mulai saja belajar kita pada budaya pada sore hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Ustazah kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah. Walaupun hari hujan tapi cuaca tetap hangat ya Bu ya. Panas di telinga kita. Tapi tidak apalah ya Bu, demi untuk istilahnya kita berjihad juga namanya ini. Ilmu yang penting kita ketahui. Memang kalau kita belajar ini Fardu Kifayah ini, ya memang Fardu Kifayah lah Bu ya. Artinya kalau sudah ada yang mengerjakan beberapa orang, lepaslah tuntutan kepada umat Islam yang lainnya. Hanya ada di rumah ini 2-3 orang pemandu jenazah, makanya itu ibu lepas dia, ibu tak ikut. Ya memang ada apa-apa Bu, lepas tanggung jawab. Tapi ingat Rasulullah berkata, ya, kalau ada keluarga kita yang meninggal, jangan orang lain yang menyelenggarakan jenazahnya. Jadi walaupun tidak wajib, Fardu Kifayah ini perlu, ya kan Bu? Perlu bagi kita. Sama dengan sholat wajib ya Bu ya, ini dengan sholat sunat. Ya memangnya kita tidak berdosa kalau seandainya kita tidak ikut sholat rawatib namanya. Tapi perlu bagi kita. Untuk apa? Ya untuk menyampaikan apa ya? Manakala salat kita kurang baik ya, kurang diterima oleh Allah dan kesalahan, itulah sebagai penambal ya ibadah salat wajib kita. Sama juga seperti ini Bu ya, kapan Ibu bisa bersedekah ya seperti menyedekahkan 2 bukit Uhud emas, pahala Bu ya, pahala diberikan oleh Allah. Seperti Ibu bersedekah 2 bukit Uhud besarnya emas disedekahkan, begitulah pahalanya. Kalau kita ikut menyelenggarakan jenazah, maka kita tidak rugi ya. Keluarga kita orang lain yang memandikan, kecuali seorang ustazah membimbing, menasihati, ya itu baru keluarga mungkin mengajak ya. Mana tuh ada yang kurang paham atau belum berani kali. Tapi kalau orang lain semua jangan. Kenapa? Karena setiap jenazah ini, mayit ini ya Bu ya, ada mayit ya. Kadang saya udah pengalaman ini Bu, yang banyak bukan juga saya kan tak sebutkan siapa orangnya Bu ya. Ada matanya kepala gitu, ada yang betul-betul keluar menyerah mukanya. Sudah lain pula penyampaian sama orang lain. Nah, kalau orang lain yang menghadapi, dia tak segan-segan. Kadang niatnya menjelekkan keluarga orang itu. Ya, jadi si mayat sudah dibuat pula dosa si mayat tadi. Jadi itu gunanya kita perlu ikut yang menyelenggarakan jenazah. Tidak perlu kita tanam jenazah di grup ini ada sekian orang, kan orang lain itu. Saya melanjutkan jenazah saya sendiri Bu, tapi nanti udah ada 6 orang pendamping dari keluarga. Jadi dia ingin pula dia yang mandikan, saya tukang tunjuk aja gitu. Nah ini dulu. Saya tinggal menyiramkan air, dia saya suruh biar dapat pahala ya Bu ya. Nah, jadi rugi kita kalau tidak mau belajar Fardu Kifayah ini, sangat rugi walaupun tidak berdosa. Ya, masih ada juga orang yang ada mandi jenazah lepaslah tanggung jawab kita, tapi kita rugi. Jadi Bu,
Jadi karena waktu tidak mengizinkan kita lama-lama, itu sebagai motivasi kepada ibu agar ibu jangan malas untuk belajar ini, dan jangan pula ibu begitu belajar ada meninggal keluarga takut ya. Nah, jangan takut, panggil saya. Siapa yang udah pandai kan, yang nggak takut. Nah, jadi jangan dibuang-buanglah sedekah kita kasih oleh Allah, buang itu betul-betul hadis Rasulullah sahih, Bu. Tidak ragu lagi ya, Bu. Setiap kita ikut dalam menangkan jenazah itu pahala yang kita dapat. Baik, jadi sekitar lalu sebetulnya 2 kali pertemuan ini, Bu. Kita jadinya 1 kali pertemuan aja, Bu. Jadi Ibu bisa kopi ini. Nah, saya kasih nanti. Nah, saya bacakan sekitar lagu aja ya, Bu ya. Enggak saya bahas lagi. Jadi sebelumnya tentu kita ya sebelum meninggal jenazah ada yang sakrat dulu ya, Bu ya. Kalau memang bisa jangan dipaksakan 2 kali pertemuan tidak 2 kali pertemuan. Iya. Jadi kita paham betul ya, kalau misalnya kita buru kan nanti kita nggak paham ya kan. Ya memang saya 2 kali pertemuan ya memang begitu di mana-mana ya. Jadi orang ini sangat paham dengan teori kan. Nah, jadi apa tugasnya dalam keluarga kalau seandainya keluarganya dalam keadaan sakrat, Bu ya. Apa tugas kita? Ya. Nah, jadi yang pertama sekali disunahkan tatkala dekat ajal seseorang. Nah, dekat ajal itu kan kita paham dengan wajahnya, Bu ya. Ada cik-ciknya gitu. Nah, itulah dekat ajal itu, Bu ya. Udah beda cara dia enggak ingat dengan kita lagi. Pengsan aja ya. Nah, jadi yang pertama sekali waktu dia sakit, Bu, ditalkinkan. Talkin itu apa, Bu? Ditalkinkan paham, Bu? Dibacakan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu saja yang diajarkan Rasulullah, tidak ada tambahannya, Bu. Jadi kadang-kadang ada juga orang menambah, baguslah asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah juga di dalamnya. Ya memang bagus, tapi apa yang diajarkan Rasulullah itu yang kita ikuti, Bu. Ya kan? Nah, jadi man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah, itu hadis Rasulullah. Tidak perlu kita tambah lagi. Ini macam-macam aja kerja orang, Bu ya, yang dibuat sendiri tanpa ada di dalam kitab. Makanya saya buktikan kitab ini ya, saya menurut kitab ini, Bu ya, mengajarkan teori ini kepada Ibu langsung praktek. Kalau ini dari tajih sedikit segini besarnya ya, tidak begitu lengkap, tapi dia melengkapkan. Inilah kitab ini lengkap semuanya di dalam. Jadi ini cuma ini tinggal lagi, Bu. Mana saya mengajarkannya, banyak orang yang memberi. Nah ya, Bu ya. Jadi Ibu baca semua, ada doa-doa yang ada, apa yang kita buat. Tapi yang saya baca, sepanjang saya baca, apa-apa yang sudah terbiasa di dalam orang-orang memandikan jenazah, mungkin dia tidak menurut kitab berdasarkan turun-turunan yang ya. Nah ini dia berani hakik memandikan jenazah, tapi tidak pakai dasar. Nah yang pertama saya lihat sedang mandikan jenazah, ya kadang-kadang saya akan diajarnya, Bu tanya, tidak boleh berhenti air harus timpa terus air, tidak boleh berhenti di air kalau mandikan jenazah. Ada nggak Ibu dengar begitu? Iya. Mana hadisnya? Tidak ada. Begitulah orang keyakinan kepercayaannya bahwa kalau memandikan jenazah tidak boleh putus air. Sebenarnya, Bu, tidak ada bedanya kita memandikan jenazah dengan mandi hadas besar. Bagaimana kita mandi hadas besar? Ya, baik dalam menyambungi ya, membersihkan pakai sabun. Ya, kita boleh kenapa tidak jenazah pakai. Kita pakai sabun lep, ya. Kalau nggak naik sabun cair harum, tapi jenazah dalam. Alasannya apa? Ada alkohol. Ya Allah ya Tuhan ya, zaman dahulu, Bu, zaman dahulu tidak ada sabun itu. Apa yang dipakai Rasulullah? Itulah daun bidara. Daun bidara itu ada khasiatnya, Bu ya. Ada sabun, Bu. Tapi sabun pun tidak masalah, Bu.
yang penting bersih. Tapi sekarang zaman sudah modern, sudah canggih, apa yang tidak bikin orang. Nah, dibikin orang lah sabun. Ya, tapi kita hati-hati juga. Kita tengok sabun itu keluar mana. Ya, keluaran orang luar ya ada yang zat babi. Dia tidak boleh. Itu kan haram ya Bu. Minyak babi ya digosokkan ke tidak boleh. Tapi kalau sabun kamai, sabun blok itu sudah ada label ya. Nah, sudah dihalalkan. Boleh saja Bu. Jadi saya banyak pengalaman di situ. Sekarang ya Bu, sudah saya bawa, saya kalau di Jalan Baru itu ya saya diangkat menjadi memang saya yang ketua dari penyelenggara jenazah ini di masjid saya ya, koordinatornya. Jadi saya disuruh bukan semua menyediakan alat-alatnya. Nah, biar nanti berapa harganya kami pulangkan. Kenapa saya bilang? Karena kadang-kadang jenazah itu meninggal pagi harus dimandikan, kedai tutup semua. Dan banyak pengalaman. Saya mengadakan ya, sampai jam 11 saya tunggu, baru buka toko orang. Jadi semenjak itu ya saya sediakan lah ya Bu, sabun-sabunnya harum, sabun damai, cukup apa semua. Ada yang meninggal. Dan meninggal kadang-kadang bukan warga situ aja yang manggil saya, warga lain pun ya boleh. Tapi saya tetap dia pakai daripada beli belanja yang lain kan, kita kasih harga murah juga lah. Di toko 500 satu set saya plus setengah kan, atau lagi jasa saya kan dibayar serah aja lah kan gitu. Nah, jadi ada juga yang percaya kepada cinta sabun tadi. Sudah saya kasih Bu, ini sabunnya Bu, dan dia kasihnya sabun telepon 4 batang. Coba apa yang itu Bu? Mau saya bahas orang ini nama jenazah dari depan kita mana lagi ya? Ini tidak pakai sabun kamai, saya bilang sabun ini kemarin. Ya pakai alkohol Bu, karena tidak ceramah Pak saya di situ. Mungkin ya Bu. Oke lah. Oke lah tuh di apalah di apalah sabunnya. Cukuplah 1 batang aja Bu. Dirauplah sampai 4 batang. Kamu hasil tuh Bu. Ya. Kalau kita ingat Bu, kalau kita ingat kata Rasulullah, walaupun engkau tinggal di tepi sungai, ya, nah itu sama dengan itu Bu kiasnya. Namun berwudu tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah ya, jadi ada yang mengatakan, ya, di sungai yang bersih, lama-lama wudu. Nah, itu sebenarnya agama mengajar kita, ya, karena mubazir, ya, mubazir. Tidak sabun tadi ya Bu. Iya. Jadi pas itu sudah saya bawa satu bungkus ya yang besar, itu pun sudah berdiri itu tambah lagi Bu. Nah, ini untuk kasurnya Bu. Karena saya beneran dari ya orang dapat lalu masa saya tidak mau ya Bu. Jadi sama-sama lagi ya mengasih Allah semua kapas sudah semua. Karena kalau semua tidak ada kapas itu. Kenapa? Karena yang penting menutup aurat itulah kain tadi. Kain kafan tuh kalau tidak ada yang putih ya pakai aja yang warna-warni tidak apa, cuma sunnah warna putih. Tidak masalah, yang penting tertutup aurat. Nah itu pun tidak wajib kita membuat 5 lapis untuk perempuan, cuma sunnah. Kalau sunnah tentu beda pahalanya kan Bu. Nah kalau apalagi yang si mayat itu hartanya banyak, dan dikeluarkan dari hartanya, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, pokoknya dia orang kaya miliaran. Dibeli kain sutra. Wajib juga. Kenapa kata Rasulullah tidak boleh? Yang berhak memakai kain sutra itu adalah orang hidup. Kata Rasulullah, karena kain ini mau jadi tanah juga, apa? Jadi kita menghargai itu bacakan Yasin. Itu cara menghargainya. Waktu dia meninggal, kamu meninggal dari bimbing dia. Bacakan La ilaha illallah. Tenang dulu sebentar. Dibisikan ke telinganya. Oh ya, ini pokoknya dibisikannya. Tapi tidak usah kuat betul. Karena kalau menurut kaji ya Bu, sedekat-dekatnya orang hidup kalau dia meninggal baik telinganya lagi. Dalam kaji. Jadi jangan disesatkan. La ilaha illallah. Kadang ada begini dia.
yang Ya, bisa ya. ya. Nah, itu baru menghargai kita. Menghargai yang sudah suka banyak-banyak. Supaya dia senang dikubur. Padahal yang menyenangkan kita dikubur itu apa? Amal ibadah kita. Kan tahu kita. Jadi biarlah kita dibilang pelit. Demi untuk kita mengikuti sunnah Rasul. Ini sekarang sudah terbiasa gitu ya Bu. Jadi ya, aja lubang aja ditutupnya. Terus itu orangnya. Di situ begini tuh Bu. Karena merubah kebiasaan itu sangat sulit. Betul nggak Bu? Biasa kita ditulis di WA orang lain begitu enggak. Dikulik menjam orang tua. Tapi itu kadang-kadang dia kafe itu seketik itu. Memang kapas itu fungsinya ya bukan untuk mengalas, menutup lubang-lubang. Karena di lubang ini bisa jadi ya saya pernah ya Bu. Ini mungkin juga ada penyebabnya kena infus. Saya juga ya Bu. Orang pecah sekarang sudah meninggal buat sakit, kosong sama dulu kan. Ada mau meninggal juga juga. Kita ada pasien yang sudah ini di atasan. Habis itu yang keluar darah terus. Sudah saya alami itu ya. Dan juga saya kan nak nyebut orangnya kan Bu, ini untuk pelajaran ya Bu. Dan juga Bu saya pengalaman saya keluar darah di kemaluannya terus. Ada juga yang tai keluar terus. Nah itu Bu ya. Jadi kalau seandainya ada yang keluar terus, tak mungkin itu aja kata kita. Bersihkan itu ya harusnya anda perlu. Inilah guna kapas tadi. Yang di dalam apa lagi Bu? Banyak juga orang mengerjakan seperti ini. Korek-koreknya sampai masuk ke dalam. Tambah keluar lagi ya. Sedangkan orang hidup ini bisa lah ini kemajuannya ini supaya bertahannya. Orang dah meninggal mana bisa ya polong aja lagi. Semakin dikorek semakin keluar. Semakin dikorek semakin keluar. Jadi pengalaman saya kan pas meninggal tuh karena anaknya keluarga kan tak izin kalau keluarga yang mengkorek keluarga terus Bu, keluarga terus stop dulu. Ada buka sebelah. Nah, kapan tuh dibulat-bulatnya saya dijual saya dia keras mas. Itu di sedang memandikan itu Bu? Hah? Di waktu kita memandikan. Ya kan Kita kan lagi mandikan kan kita. saya sudah dimandikan kan langsung keluar dari kadang-kadang. Nah, kalau keluarga terus sumbat dulu. Dan bersihkan tak bisa buat keluarga sumbat dulu. Dan stop dia kan. Nah, kita Enggak ada juga ini Bu, kan kita sudah selesai mandikan ataupun belum gitu. Jadi kita di saat memandikan itu kan kita bersihkan lah kita bersihkan. Iya. Sambil dia ajak-ajak juga. Iya. Dia ajak-ajak. Tapi ternyata kan mandi tadi itu kan udah kita sabukan udah apa? Kita bisa kita kaki ini bersih kan? Iya. Selesai. Apakah setelah mandi itu baru masih ada lagi? Kita kan harus dimandikan lagi. Kalau sudah bersih, ya ibu tengok nak lain keluar. Sesudah dimandikan akhir, tak ada untuk lagi. Ini untuk itu sebelum mandi yang terakhir. Untuk dulu. Niat kita sunnah. Kalau memandikan itu wajib. Kenapa harus diulang untuk terakhir? Salah, tak sesuai dengan sunnah. Coba baca buku ini. Sebelum kita mandikan, wudhukan dulu sunnah. Tak kita wudhukan itu tak masalah. Karena dia wajib mandi, kebenaran ini wajib mandi deh Bu. Nah ini kadang-kadang sudah saya mandikan saya ada diajarnya. Wudhukan aku sebenarnya. Tak wudhu balik. Ya Allah ya. Ini orang yang belajar lagi. Kalau pun kentut dia mana? Kotorannya kita ambil juga. Kotorannya kita ngorek tadi itu kalau kita ada berwudu dulu kan najis juga. Iya, dah habis kotoran dulu. Sudah itu rata-ratanya tidak ada mau keluar ya. Boleh kita wudhukan, biasanya dah ditunggu agak 2 menit, tak keluar, tidak ada lagi berwudu. Biasa kalau dia keluar dah keluar terus ya itu. Tapi menghilangkan ragu kita tutup dulu, tidak apa-apa. Kita tutup ruang dulu ya. Tak apa. Tak masalah. Tak masalah. Asal menutupnya itu dan dengan benda yang najis. Dan kapas bersih ya. Sama juga fungsinya dengan benda itu tambahan. Nah paham di situ Bu? Jadi yang aneh-aneh itu yang saya terangkan yang sudah terbiasa orang membuat seperti itu ya. Kemudian fungsi katu barus, ya Bu.
fungsi kabur barus itu adalah untuk memberikan keawetan kepada tubuh jenazah. Nah, kalau memberikan keawetan supaya dia lekat, supaya dia lekat itu terakhir kita siram terakhir air kabur barus. Nah, terakhir saya baca juga di kitab-kitab tadi terakhir kabur barus. Air kabur barus ini adalah yang terakhir, gunanya supaya tubuh jenazah itu awet, tidak mengeluarkan bau. Yang kedua supaya malaikat rahmat datang, dia suka dengan kabur. Itu yang saya baca di kitab. Saya bilang menangisi jenazah pun ada orang mengatakannya boleh nangis tapi tidak boleh mata jatuh. Ada kan ibu dengar kan? Berbeda dengan Rasulullah katakan. Rasulullah menangis jatuh air matanya ke pipi anaknya bernama Ibrahimnya. Nangis bagaimana pula air mata tidak ada baru. Itu sakit sama orang tua awak. Mudah orang nangis, mudah orang nangis. Sebenarnya yang tidak boleh itu meratap-ratap. Kan bedanya bu. Menangis boleh meratap-ratap. Menangis air mata ini kan mencium ya, nggak boleh katanya nanti sakit apa ayatnya nanti. Nah itu tidak ada. Tidak ada itu kan? Nah tidak boleh itu. Dia orang tua kesayangnya sambil mencium jatuh air matanya di sini sama seperti Rasulullah. Karena kecintaannya yang kepada anaknya. Nah, gitu ya. Nah, jadi bu, nggak ada itu. Kalau ada kejadian seperti itu, cium aja orang tua kita. Walaupun kita lama-lama basah pipinya, masalah kita kan dalam keadaan sadar, tidak orang-orang. Nah, jadi kita tadi bilang tadi 20 bulan kan, makanya saya bahas semuanya apa yang terjadi di masyarakat ini yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, itu yang jelas sekali ya. Pertama menyiram, tidak boleh putus. Itu. Yang kedua sabun tidak boleh sabun harum. Yang salah ya bu, yang salah ya. Air tidak boleh satu kabur barus ya di awal tidak ada itu ya. Jangan memandai-mandai kita. Akibatnya apa bu? Hilang kalau yang dua itu. Ya, kita mengerjakan tapi tidak sesuai dengan sunnah kan bu? Hilang pahala kita kan mengharapkan pahala ini. Tapi tidak mau mengikut sunnah Rasul. Jadi makanya saya bahas ini sesuai dengan kitab ini. Ya kalau ibu mau beli, saya bisa memesankan lagi. Itu banyak saya sampai Ustaz Afrilagan pun membeli sama saya. Afrilagan Ustaz Kondang juga ya tuh. Ya kadang-kadang Ustaznya kondangnya tidak di bidang ini kan bu. Saya lagi punya ke Sungai Sembilan menerangkan ini. Jadi orang itu membeli, dia beli pula dibaca-baca. Jadi ibu kemudian kita baca tadi la ilaha illallah, kemudian menghadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau ada sakit orang tua kita bu arahkanlah langsung ke kiblat. Kenapa? Kalau dia pun sakit, jadi dia masih dalam keadaan sadar, tidak pun dia tetap wajib salat. Makanya dia arah ke kiblat. Walaupun dia tidak bisa seperti biasa salat, tak bisa salat berdiri duduk. Kan itu kadang-kadang ya. Tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring lagi menentang, tak bisa menentangnya macam-macam bisa aja lah. Menentang bisa lah ya bu ya. Main mata aja, tak bisa gerak-gerak. Lagi masih ada kesadaran. Jadi diarahkan ke kiblat itu. Nah, kemudian membaca surat Yasin. Yang membaca surat Yasin itu orang yang datang. Kalau yang situasi itu dibimbing mengatakan la ilaha illallah. Yang lain yang baca Yasin jangan umumnya. Jadi kadang-kadang sabar sakit. Iya kalau sakit itu beda doang macam-macam deh itu. Sama situ mengenai tadi apabila misal yang sakit ini tidak bisa lagi kan kalau kita suratkan, tapi kenyataannya sakit tadi kita dirawat di rumah sakit, kita mau menghadap ke kiblat kan mungkin besar kemungkinan mungkin tidak dapat. Kita akan berusaha ya, sampaikan dulu ke
ke rumah sakit itu ya, yang dari situ bagaimana kalau diarahkan ke sana? Oh, boleh. Nah, bisa kita bilang. Boleh ya? Boleh. Kalau dia kita bilang gitu, kalau tidak bisa ya darurat namanya Bu. Dia kan di dalam sekarang tuh itulah yang Ya. sekarang itu. Kita pakai alat-alat Iya. Nggak bisa. Tapi kan dulu kan pakai colok nggak bisa kita putar-putar. Iya, itu yang namanya darurat. Darurat tuh Darurat namanya Bu ya. Dan alat-alat dengan alat mesoknya kan tidak izin. Nah, jadi dalam keadaan darurat Bu, kita pun dalam keadaan bagaimanapun tetap boleh dalam salat ini. Ya Bu ya. Jangankan kita lagi dalam keadaan tidak berwudu, hanya di atas mobil umpamanya Bu, contoh ya. Kalau muntah banyak, muntah kan sama dengan berak dari dalamnya kan najis Bu. Gimana cara menukar baju nggak bisa, ya baju pun tidak ada. Nah itu diwajibkan juga salat dalam keadaan darurat. Sah salat kita. Nggak ada salat ya, ada orang kan saudara ini nggak tahu salat dalam keadaan bagaimana, dalam keadaan susah ya dilibatkan dalam jadi salat dikerjakan. Nah, kemudian menutup kedua matanya bila telah meninggal. Kalau sudah meninggal tadi mayat tadi, dahululah menutup matanya. Sebab kalau lama-lama uratnya ini dah keras. Nah, kan ada juga yang menengoknya ke atas melawak mata. Itu bukan karena dosa Bu. Orang itu iya macam-macam Pak, Tanya sebelum itu kan masih tadi kan ya. mengarah kaki ke arah kiblat itu kaki yang ke sini atau Kepala, kaki. Dua pendapat. Ada yang kakinya ke kiblat, kalau dia bungkuk pas dia menghadap. Ada juga yang dia menyamping, kalau dia balik ke kanan kiblat. Nah, jadi ini kan mana kiblat itu sini kan kita. Miring ke kanan kiblat. Nah, jadi kalau jenazah disolatkan dia memiring. Tidak ada yang kakinya sana. Iya, mengarahkan kiblat itu diwacara. Ada orang yang tegak gini ya, ini Bu. Nah, kan, contohnya Bu. Itu kiblat kan, contoh. Kalau dia tegak, Ada kiblat ya. Kakinya baru kiblat. Iya kakinya. Ada yang begitu pendapat imam apa? Ya imam kan ada pendapat. Kemudian ada juga yang kanan. Kalau kanan ini kiri ya. Kanannya, ada kanan kiblat. Nah, ini yang sering di apa namanya? Kalau di bukit-bukitnya di kampung. Nah, di sini kalau dia perempuan di sini imamnya. Kalau laki-laki ya ada juga aturannya ya. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i tadi. Kita akan banyak mengambil pendapat Syafi'i ya. Tapi tidak harus semua Imam Syafi'i kita ikut ya. Nah, umpamanya apa contoh ya? Ini ibadah juga yang penting kita ketahui. Makanya ini kita sudah beruduk ya, kita ada tuh terpegang sama suami kita, tangan kita gitu. Kalau dia nanti kan pegang-pegang nafsu gitu Bu. Kalau kan menabang juga suami dia biasa pegangnya. Itu tidak batal salah dulu karena tidak menimbulkan apa-apa. Nah, itu bagi Imam Syafi'i batal walaupun tidak apa-apa. Bagi Imam Malik tidak. Sedangkan Imam Malik itu guru dari Imam Syafi'i ya. Tapi kenapa ada beda pendapat? Berarti sangat berhati-hati Imam Syafi'i ini. Lebih baik diulanglah paragu. Bukan ada paragu. Tidak sama dengan itu Ibu. Jadi bagi Imam Malik, kalau seandainya berpegang kuat, bernafsu ya, laki-laki perempuan bernafsu, ada yang keluar. Kalau nafsu itu kan ada cairan ya, itu namanya mati, pelincir istilahnya. Cerita-cerita ini kan sebenarnya enak kita dengar ya makhluk kita, tapi itu penting agama itu ya. Agama kita dilanjang, ada yang minangnya, ada dibahas. Kalau keluar najis itu karena kita bernafsu, kalau kita mau bergaul dengan suami kan harus bercanda dulu supaya ada prinsipnya. Karena sakit. Jangan beda. Kalau mana suara tuan buat, dia di sini gua, walaupun tak ada yang sebetulnya susah lah baik-baik. Ada ina. Supaya
Maha Pengasih dan Penyayang Allahnya. Enak. Kalau nak sakit antara ya pun sirah. Sakit antara enak. Nak hari disunahkan bercanda dulu sebelum bergaul. Jadi ini dah veterannya ya. Nah, jadi sampai menutup kedua mata ya Bu ya. Didirikan matanya. Lepas itu tertutup ya dulu. Kalau ibu langsung mematikan. Kemudian menyelimuti agar tidak terbuka ya, dan serupa-rupanya yang berubah tertutup. Menutup agar tidak terbuka rupa-rupanya yang berubah. Jadi kalau sudah meninggal dia kadang apa dia berubah. Sudah meninggal ada yang hitam dia, ada yang cantik. Jadi ini saya contohkan ibu ya, dan tak nampak kali semua orang ya. Gitu. Jadi orang datang dan menengok di balik ya. Jadi bu ya, ini cepat ya bu ya. Nah kemudian segera menyelesaikan pemakaman bila telah diyakini meninggal. Itu yang payahnya bu. Nah kalau orang tidak paham ya, sebenarnya mayat ini kalau sudah meninggal dia berharap cepat dia dikuburkan. Itulah harapannya kan jenazahnya itu. Tapi dia awak ya, anak ibu dari kampung sampai besok baru bisa diselenggarakan ya. Sering saya memandikan jenazah itu bau. Sering saya bau ya. Pas kebetulan zaman COVID ya kita ada pakaian juga kan. Jadi tidak ada alasan kita untuk bilang busuk ya. Bau. Kenapa sampai bau? Rupanya dari kemarin meninggal pagi kemarin, besoknya dimandikan orangnya itu saya sibuk. Jadi bu ya, apalah gunanya kita kalau tidak sempat menengok? Ini kan sarangnya lagi tinggal, anak ini lagi ya, yang ruhnya sudah pergi. Jadi saya sendiri pengalaman bu, saya bukan ngomong ada yang pandai bu ya. Pas meninggal orang tua saya di Dumai. Waktu dia sakit saya sana tidak meninggal dia, saya balik dia meninggal, ibu sudah itu. Saya langsung kuburkan aja. Tidak apa-apa, tapi dengan syarat tolong divideokan dari dia dimandikan dengan segala macam. Sekarang saya rindu saya tengok foto videonya. Nah ada salahnya kita videokan bu? Kan usah divideokan lagi. Kadang-kadang disebar-sebarkan orang. Divideokannya bisa kan kita yang videokan, kita yang nengok. Dengan orang lain, kita sendiri yang punya HP. Kita keluarga memang kan, jangan disebabkan orang lain, nggak perlu, ya. Jadi bukan orang meninggal keluarga, jangan sampai tahan. Itu aja lah, anunya ya. Kemudian segera meninggalkan pemakaman bila telah diyakini kematiannya. Kadang ada mati suri bu. Pada suruh ke dokter dulu, itu dia kadang kubur kan nggak ada. Kan ada dua terangnya dia wak berita gitu. Itu rawang. Sekarang anaknya balik di anaknya main bau. Memangnya masih ada anak dia. Maka hendaklah walinya segera memandikan, mengapani, mensalati dan menguburkan sebelum timbul perubahan. Bu, jadi kalau sekarang ini sudah ada dokter memeriksa ya bu, denyut jantungnya tidak ada lagi diperiksa semua ada, jelas dia meninggal. Diselenggarakan. Sesudah kematian berdoa dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu awal bacaan kita. Sunat kita mengucapkan itu bu. Kemudian memberitahukan kematian kepada kaum kerabat dan baitulan. Kita kasih tahu orang-orang lain, ya, saudara kita, teman sejawat. Pokoknya kita kasih tahu dengan HP pun dulu dengan gedung bu. Kalau di kampung kan gitu bu. Sekarang nanti wah apa bunyi tabuh dulu dari kampung. Sekarang tidak susah ya bu. Kemudian tidak menangisi dan meraung-raung. Dari sini. Tidak menangisi dan meraung-raung. Kemudian berkabung bagi wanita yang kematian sanak saudaranya. Sanak saudara yang mati berkabung sudah bu. Bila diizinkan suami. Diizinkan sama suami bu. Saudara ibu tinggal berkabung ibu ya. Dari kalau diizinkan suami. Selama 3 hari tidak boleh lebih. Jadi bukannya istri aja yang berkabung, saudara pun ikut, istilahnya itu langsung kawal ya. Kemudian jika yang meninggal itu suami maka istri wajib berkabung selama iddah. Iddah hari berapa bu? 10 hari. Kemudian sunat menyediakan makanan bagi keluarga yang meninggal. Sunat meninggalkan menyediakan makanan bagi yang meninggal.
Boleh kita menyediakan makanan bagi keluarga meninggal. Macam ibu ya, Asia ini kan ikut masak bawa ke rumahnya. Pulang dapat. Ya Bu. Oh ya, kan tetangga ada keluarga. Iya. Itu yang memberi maksudnya. Kita yang memberi, bukan orang rumah. Itu kan dia sedih. Kapan dia memasak lagi? Sedih, jangan Bu. Nah, kan ada di persatuan di rumah ya. Boleh menyediakan kain kafan dan makam sedang. Jadi boleh Bu sediakan dari sekarang. Tapi karena kita ada persatuan ya Bu, tentu kita serahkan aja sama panitia yang kain kafannya. Jadi kita tinggal senang aja lagi. Kalaupun ibu mau, dia boleh sediakan dari sekarang. Sunat minta meninggal pada salah satu tanah suci. Ya, berdoa ibu, ya Allah saya meminta saya meninggal di tanah suci. Tapi jangan salah kita memahami ibu ya. Rezeki kare ya bawa Makkah. Anda punya Bu. Baik dulu. Tapi artinya sehat-sehatnya kita pergi Bu. Meninggal di sana sakit meninggal itu yang maksudnya yang kita berdoa. Tapi di bawah orang kaya lapaya jangan guna bisa sibuk mairu ya mau urus orang kaya karena betul-betul untuk mana Makkah tahu belum soalnya ya kebetulan sama rombongan kami capek lama udah batu masjidil haram lah apa itu berang yang mak dia maknya lah nggak bisa berjalan tadi dia ke Makkah jadi tidak sempurna lagi amal ibadahnya. Jadi kan maksud ke Makkah ini Bu bagi yang puasa nggak disuruh puasa badan. Jadi kalau ada niat walaupun kita nggak ke Makkah udah ke Makkah namanya dulu ya atau disuruh orang lain menghajikan itu apa mak paksa pergi. Nah itu udah salah niat sebenarnya tidak boleh Bu. Nah apa lagi ini sedikit lagi ya Bu. Boleh sunat minta meninggal pada salah satu tanah suci ya kan aturan sudah siap persiapan untuk mandikan mayat kita langsung oleh itu ya kalau waktu sudah habis ya Kan ada makanan jenazah semuanya ada nggak doa khusus supaya makannya cukup? Ini adanya doa meminta mata mayat. Nah ini perlu rupiah. Nah, Allahumma firik fulan bapak adawu nanti kita fotokopi dimandikan kan saya bilang saya ambil dari kitab ini ya jadi kalau ini kita memiliki sudah tahu yang detail bacaan ketika masukkan di kubur doa ziarah kubur doa sudah mayat dikuburkan itu yang penting-pentingnya Bu tapi kalau doa ya Bu ini saya baca hadisnya memang Bu setiap memandikan basuh tangan apa dulu doa basuh muka dulu doa di situ tidak ada dulu ada surat baca bismillah udah percaya lah dosanya habis lah dosanya jadi doa itu saya baca di kitab hadisnya lemah masih ada tuh teman di jenazah saya tengok ya kalau saya juga baca doa itu tapi kalau ini sedikit Ibu tambahan dari nasi Bu pokoknya kita ikutin pembangunan kalau kita baca subuh sama istri 2 malam kita maksudnya kita berikan dengan itu dia tanggal tiga arah benar sekarang mandikan jenazah sepanjang saya baca ya niat sudah bersih semua sama ya karena sebelum niat kan parsial dulu bukan niat dulu rahasia sepatu lalu bapak rahasia sadanya sengaja aku memandikan jenazah sekiranya atau macam mau fardu kifayah karena Allah cukup bismillahirrahmanirrahim dahulukan kanan kiri tidak ada bacaan Ibu mana ada orangnya minyak wanginya minyak aromnya desturinya mana dibuatnya Allah macam hari itu dia punya baru karena minyak air itu gunanya untuk supaya jangan ada tebal bagi orang nanti Jadi niat tadi itu sesudah mandi bersih ya saya sudah mandi bersih nggak perlu ada niat sebenarnya ya nah yang mandi sebenarnya itu tidak berniat sama dengan aku juga kalau siapa kan ada niat dulu niat baru sengaja aku nanti wudu ya masih kubur-kubur Allah
Cela itu bagi orang itu adalah sebagai obat mata. Hanya mati enggak ada itu. Pernah juga ustazahnya pengensi punya dia. Kebiasaan orang Islam ikut-ikutan macamnya. Nah, itu ada ditiru jawab. Apa kata Rasulullah? Kita sabahan itu minta itu. Pada ini aku pada kalau itu sekitar orang tidak ada pendek. Tidak bukan meniru-niru orang Kristen jadinya tuh. Iya, memadai bercalak semacam. Kan mereka. Nah, kalau calak makan, ada kecederanya. Guna fungsi itu apa? Mantunya tak jadi ada. Ibadah itu kamu. Kalau pada tiang pada apa kalau lingkungan ciumnya. Aku yang dipertanya-tanya kamu. Aku mengenai buang aja ada kan itu laman mandi kan rasa kan itu gitu. Kan itu sebelumnya sudah punya betul saya kata sudah manusia lah ada kita boleh ya tapi itu sebelum wudhu atau sesudah wudhu. Nah, kuliah sama berdua, dia sudah berdua. Nah, sama berdua awak kan, berdua kan ada keluarga ya. Jangan was-was saja. Seandainya bukan dua, dia rasa sudah mandi. Kan kita baru sekarang lagi. Tapi sudah itu dibersihkan aja, dibersihkan aja. Masih cepat bersihin, harus diambil ke kedua lainnya. Dia buang aja lagi. Makanya kuliah ditambahkan kapan kalau awak punya bayi popo. Saya buatkan popo. Sebelum saya pakai sabunnya, saya tebalkan masuk di kapas. Ini siapa ini? Kalau mungkin di antara aku pun tinggal buka kapas saja. Nah, kalau seandainya, Allah ini sangat meringankan kita. Sudah mandi itu dikasih popok dulu, baru diangkat. Saya sudah mandi. Awak mengampani. Iya, mengampani itu deh. Mengampani dia terakhiran dari popok. Iya, Jadi Bu, supaya Ibu tidak mengeluarkan biaya kan? Itu juga mengajarkan dia bukan pribadi juga atau pribadi ada dana kan dana kas badinya lalu kamu tiang lah saya kapan bosan kapan kamu kami tak berlaku dia kalau ibu ada rumah jalan lagi saya pada buat bawa dari bukti biasanya bukan itu sudah itu ada tangan kita kamu kecilan kalau calon yang dengan tinggal aku mereka berarti bayang dia asal itu karate buat itu kalau banyak boleh cara memotong sama kalau para guru ibu cara memotong ya cara memotong ada jadi niku cuma karate murahnya sa kilo sekian beli kok sementara mana dari itu baru juga seluruh kuana cara membuktiannya gitu cara membuktian karate kan lebarnya semua jadi ini semua kalau itu karate cuma ibu di pengambangan itu paham ibu sudah jadi ada itu manfaat dan jadi terbuang baik sambung ceritanya dia iyalah dan cukup kami waktu di siang karena tadi langsung kamu mengenal lebih banyak akan mengenal saya menang yang selalu siang jadi ibu kira dulu tentang masalah teori belum kita bahas nanti di hari yang lain
kilo ya. Jadi kita langsung praktek aja ya, biar ibu lebih paham ya dan mengerti. Jadi tidak perlu kita belajar itu buru-buru ya, kalau selanjutnya semua ya. Itu ada keterangan banyak yang bisa saya bahas seperti yang tadi itu ya. Jadi ibu kurang mengerti nanti ya, ada masuk yang lain cerita ada yang ketawa. Jadi sudah saya dijadikan jamaah. Baik, itu saja dapat saya bahas pada sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan mengajarkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung minallahi wa karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.